Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang telah berkumpul di ruangan ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah meluangkan waktu, di mana hari ini kita berkumpul di rumah Ibu Ningsia. Hari ini kita kembali dalam pertemuan kelompok rutin bulanan yang akan membahas tentang kesehatan dan gizi keluarga kita di rumah. Terima kasih juga untuk ketua kelompok yang telah beberapa hari kemarin meluangkan waktunya menyiapkan dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain untuk kita berkumpul kembali di sini. Walaupun keadaan cuaca sedikit tidak mendukung, tapi insya Allah kegiatan kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Di sini siapa yang nggak hadir ya? Oh ya, mudah-mudahan bulan berikutnya kita tetap bisa mempertahankan pertemuan kita dan juga teman-teman juga bisa hadir dalam segmen. Kita langsung masuk ke sesi pertama ya Bu. Di bulan ini dalam kesehatan dan gizi keluarga, di sini ada 3 sesi yang akan kita bahas. Yang pertama, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Di dalam sesi ini ada beberapa sub hanya kita akan membahas salah satunya saja. Kemudian sesi kedua, gizi bagi ibu menyusui dan balita. Yang ketiga, sesi ketiga, kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Sesi pertama ya Ibu, kita bahas untuk sesi pertama, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Memperhatikan asupan makan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Di sini ibu-ibu semua pasti mengalami masa kehamilan, di mana di masa tersebut ibu-ibu harus menjaga kesehatan, harus menjaga asupan gizi. Walaupun di awal kehamilan ibu-ibu pasti mengalami yang namanya kita biasa nyebutnya ngidam. Misalnya kita makannya nggak mau, terus obat-obat atau vitamin yang diberikan oleh dokter itu juga kita nggak mau. Dan di sini Bu, kalau nanti kedepannya ibu seperti Ibu Ida yang sekarang sedang hamil, saya sarankan untuk ibu tetap memeriksakan kandungan ibu ke bidan yang terdekat di sini supaya dari masa hamil sampai melahirkan ibu dan anak bayi ibu nanti tetap sehat ya Bu ya. Jika ibu tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh bidan, nanti ada dampak kekurangan gizi ibu, yaitu untuk ibu yang hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan berat badan lahir rendah, nanti beratnya turun ya Bu ya. Untuk bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit karena dari awal kehamilan ibunya sudah asupan gizinya kurang, akhirnya berpengaruh kepada bayi dari dia di dalam kandungan sampai nanti dia lahir Bu. Kemudian untuk yang dewasa atau untuk kita, gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja karena di awal tadi dia sering sakit, otomatis saat belajar pun dia akan mengalami penurunan karena dia jarang masuk, anggaplah seperti itu. Untuk remaja, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Seperti tadi kelanjutan dari remaja ini kelanjutannya ke dewasa, akhirnya dia
dia mengalami susah untuk kerja karena sakit tadi. Saya bolak-balik ya Bu, maaf ya Bu, harusnya begini. Tapi tadi karena ada gangguan sedikit ya tidak apa-apa lah. Untuk anak-anak gangguan pertumbuhan, anak pendek atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak usianya. Jadi dari ini semua kita harus mulai dari ibu hamil sampai nanti melahirkan sampai menyusui harus adanya gizi yang cukup. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh kepada berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Itu tadi untuk sesi pertama ya Bu. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan gizi dari kita hamil ya Bu ya. Kemudian sesi kedua, gizi bagi ibu menyusui dan balita. Nah, di sini ada beberapa ibu seperti Ibu Lili, Ibu Ratna, Ibu Rita. Ini ibu yang sedang menyusui ya kan Bu ya. Nah, di sini dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI atau makanan tambahan untuk ASI di anak di atas 6 bulan ya Bu, jangan di bawah 6 bulan. Membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Di situ ya Bu, anak yang gendut belum berarti dia sehat. Gitu ya Bu, jangan terpengaruh anak saya kurus. Oh, anak saya ini artinya tidak sehat. Belum tentu. Bukan terpengaruh dari situ ya Bu ya. Mas, di ASI eksklusif yang pertama, ASI saja sampai bayi 6 bulan. Nah, seperti saya tadi bilang, dari 0 sampai 6 bulan ibu hanya boleh memberikan ASI. Jangan ada makanan tambahan atau apapun selain itu. Terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Setelah 2 tahun boleh kita stop untuk ASINya ya Bu, karena kalau di atas itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jadi kalau bayi udah merengek mau nangis ya dikasih ASI ya Bu. Jangan sampai ibu udah ngasihnya ASI karena ibu masih inilah itulah. Terus makanan ibu juga semasa ibu memberi anak ASI jangan sampai ibu makan makanan yang mempengaruhi ke bayi ibu. Perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Tapi kalau ibu-ibu di sini yang menyusui mungkin semuanya di rumah, jadi tidak perlu diperah ya Bu ya. Simpan aja di dalam perut ibu. Yang ke sesi ketiga, kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Sesi yang ketiga, kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Di sini semua pasti, apalagi kita sekarang dalam masa Covid, jadi pasti ibu-ibu di rumah sudah menyiapkan di depan rumahnya pasti sudah menyiapkan tempat untuk cuci tangan ya kan Bu ya. Kesakitan pada anak seperti diare, kecacingan dan malaria dapat dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun, BAB di jamban sehat, buang sampah pada tempatnya, dan penggunaan air bersih sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Yang jelas, jika kita mau sehat, apapun yang akan kita pegang untuk kita makan, kita harus cuci tangan. Apapun yang telah kita kerjakan, apalagi kita anak-anak biasanya main di lumpur atau apa itu, jangan lupa biasakan untuk anak cuci tangan pakai sabun. Di sini mungkin kita cukup sampai sini dulu ya Bu. Untuk bulan depan saya harapkan untuk semua teman-teman bisa hadir dalam kegiatan kelompok kita bulanan. Terima kasih untuk waktunya.
Semoga dari sini sampai rumah semuanya sehat, bulan depan juga semua sehat, jadi kita bisa berkumpul kembali di ruangan di sini atau di rumah teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.